Bahwa Tuhan benci, tidak suka orang sombong, tinggi hati, itu banyak ayat menyatakan begitu. Saya kasih beberapa saja. Tapi yang pertama ini saudara perhatikan baik-baik. Amsal 6, 16, 17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara kekejian baginya. Dari total semua 7. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah. 3, 4, 5, 6, 7 itu di ayat selanjutnya. Tapi saudara perhatikan ini, 6 perkara dibenci Tuhan, 7 perkara menjadi kekejian. Ranking 1 apa? Sombong. Berarti kesombongan itu adalah dosa ranking 1 yang dibenci Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 5, saya berikan terjemahan Indonesia sehari-harinya saja. Saudara semuanya harus merendahkan diri dan saling melayani dengan rendah hati. Sebab dalam Alkitab tertulis begini, Allah menentang orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayub 22 ayat 29. Karena Allah merendahkan orang-orang yang angkuh. Gambaran dari Alkitab yang sangat menyolok tentang ini adalah Raja Babel, Nebukadnezar. Dia menyolok dalam kesombongannya. Dia tidak seperti Daud yang mengatakan, aku tidak mengejar hal-hal terlalu besar dan terlalu ajaib bagiku. Justru yang dikatakan dan dilakukan oleh Nebukadnezar seperti Yesaya 14 ayat 13-14. Dia bilang begini, aku hendak naik ke langit. Ini maksudnya bukan sungguh-sungguh naik pesawat atau naik Apollo, bukan. Ini bahasa puisi. Jadi naik ke langit artinya mau naik mencapai tinggi sekali hidupnya. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Dan yang lebih celaka, hendak menyamai yang maha tinggi. Kalau begitu, Nebukadnezar ini tidak seperti Daud. Nebukadnezar ini mengejar hal-hal yang terlalu besar, hal-hal yang terlalu ajaib, hal-hal yang terlalu tinggi bagi dia. Dan seperti yang saya jelaskan, itu mengakibatkan kesombongan. Dan betul sekali, begitu Nebukadnezar sudah menginginkan hal-hal yang terlalu besar ini, akibatnya dia menjadi sombong. Dalam Daniel 4 ayat 30, berkatalah Raja itu Nebukadnezar, bukankah ini Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah ku bangun menjadi kota kerajaan. Jadi dimulai dengan mengejar hal yang besar, tinggi dan ajaib, akhirnya jadi sombong, jadi tinggi hati. Tuhan benci manusia semacam ini. Lihat apa akibatnya yang Tuhan lakukan kepada Nebukadnezar. Daniel 5 20-21. Tetapi ketika ia Nebukadnezar menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, sombong, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan kemuliaan diambil daripadanya. Dia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberi makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Dalam Daniel 4 ayat 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dia dihalau di antara manusia, makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, kukunya seperti kuku burung. Jadi kira-kira Nebukadnezar itu modelnya kayak begini. Ini betul-betul terjadi. Ini salah satu jenis penyakit jiwa. Penyakit jiwa ini namanya bontropi. Dan penyakit jiwa inilah membuat orang merasa dan hidup seperti binatang. Bayangkan raja yang menginginkan hal yang besar, ajaib tinggi. Aku hendak mencapai langit, mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang. Tiba-tiba Tuhan turunkan dia level binatang. Itulah yang terjadi dengan manusia sombong. Tadi kita lihat kesombongannya dibahas dalam Yesaya pasal 14. Tapi lihatlah tindakan Allah di dalam Yesaya 14 untuk dia. Yesaya 14 mulai ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Bintang timur ini bahasa Latinnya Lucifer. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Lucifer. Gara-gara ini banyak penafsir bilang Lucifer itu ini setan. Padahal salah, ini bukan setan. Ini Lucifer itu bukan setan. Lucifer ini Raja Babel, Nebukadnezar. Ini Yesaya 14 konteksnya begitu. Jadi Lucifer atau bintang timur di sini Yesaya 14 itu Raja Babel. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, Lucifer, Nebukadnezar, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu anak cicitnya. Demikian firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikian firman Tuhan semesta alam. Itulah tindakan Allah bagi orang sombong. Jadi kalau orang mulai
memikirkan hal besar, tinggi, ajaib untuk kebesaran diri, lalu mau jadi sombong. Jangan, karena Tuhan benci orang sombong. Jangan sampai Tuhan lempar kau dari langit turun ke dunia binatang. Semua kita harus introspeksi sikap kita, kata-kata kita, hati kita. Apakah ada benih-benih kesombongan di dalam diri kita? Kalau ada, basmi segera. Jangan membiarkan Tuhan membasmi kita, tapi kita membasmi benih kesombongan itu di dalam diri kita.